Halo, selamat datang di channel obrolan manajemen dan bisnis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik leadership atau kepemimpinan. Leadership adalah kompetensi yang harus senantiasa dikembangkan melalui berbagai proses pelatihan. Proses pengembangan kompetensi leadership yang paling efektif ada pada kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Seluruh bentuk kegiatan di tempat kerja akan melatih berbagai kompetensi seperti kemampuan untuk komunikasi, membangun mentalitas, sikap, perilaku, membangun inspirasi, dan sebagainya. Pengembangan diri sehari-hari di tempat kerja akan menjadi sangat efektif bila dipahami secara utuh dan senantiasa menjadi lesson learned. Banyak yang bertanya, apakah leadership seseorang itu berada atau berasal dari bakat seseorang atau melalui pengembangan diri? Jawabannya adalah kedua-duanya. Setiap orang yang dilahirkan memiliki bakat atau kemampuan dalam kepemimpinan atau leadership. Bakat tersebut akan berkembang sejalan dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Seseorang anak yang misalnya dibesarkan di lingkungan di mana orang tuanya adalah seorang pimpinan suatu organisasi, dan anaknya sering diajak atau dilibatkan dalam kegiatan orang tuanya tersebut, maka tanpa disadari, sang anak akan banyak mencontoh tindakan leadership sang ayah. Dengan demikian, maka leadership sang anak tersebut tanpa disengaja akan bisa berkembang jauh lebih baik dibandingkan temannya yang hanya tinggal menyendiri. Pengembangan leadership pada seseorang akan sangat baik bila dimulai sejak awal sekolah dan di rumah. Permasalahannya ialah, sistem pendidikan di Indonesia mulai TK hingga perguruan tinggi relatif masih kurang dalam pengembangan pada aspek leadership. Sekolah di negara barat sejak TK sudah dibiasakan bekerja kelompok menyelesaikan tugas bersama. Seringkali diberikan tugas untuk mempelajari hal yang spesifik, misalkan mempelajari topik mengenai sifat air, di mana sang anak harus mencari sendiri informasi dari internet, menyusun makalah dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Contoh kerja kelompok dan presentasi di depan kelas adalah merupakan bentuk pelatihan aktif pada beberapa elemen utama leadership. Sedangkan kecenderungan pembelajaran pada banyak sekolah di Indonesia masih bersifat pasif, mencatat atau sebatas menghafal. Dengan demikian, maka kompetensi leadership-nya tidak berkembang dengan baik. Demikian pula di tempat kerja di Indonesia, sangat banyak para pimpinan atau manajer yang menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter atau perintah untuk melakukan rangkaian aktivitas tertentu. Kondisi demikian jelas tidak efektif dan tidak mengembangkan kompetensi kepemimpinan jajaran di bawah. Maka kita semua perlu memahami langkah apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya untuk mengembangkan kompetensi leadership pada diri kita dan juga terhadap jajaran karyawan seluruhnya. Demikianlah penjelasan mengenai leadership atau kepemimpinan. Sampai jumpa.